Bab 248 intinya. Siang hari Yelin seorang murid datang untuk menemui Xiao Yuan dan menyerahkan 2 buah token pemindahan. Ye Sun tidak bisa datang secara langsung karena dia harus pergi ke keluarga Ye untuk membuat pengaturan. Jadi dia memerintahkan para murid untuk mengantarnya. Xiao Yuan menerimanya dan berniat untuk pergi. Lei Yunting masih terbaring di tempat tidurnya dan terlihat malas. Xiao Yuan mencium pipinya dan berkata, "Bangun pemalas." Apakah kita akan berangkat sekarang?" tanya Lei Yunting dengan malas. "Benar. Tapi jika kau ingin melakukannya sekali lagi aku juga tidak keberatan." Xiao Yuan berkata dengan santai. "Cukup. Biarkan aku membersihkan diri dan berpakaian." Lei Yunting bangun dari tempat tidurnya dan mulai membersihkan dirinya. Xiao Yuan membantunya berpakaian dan menyisir rambutnya di depan cermin. Lei Yunting tidak keberatan dengan hal ini dan merasa senang. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan memberitahu murid-murid di luar kalau dirinya akan segera pergi. Dia meraih pinggang Lei Yunting dan menghancurkan token di tangannya. Segera dia dipindahkan ke kota pengungsian dan bergegas menuju Sekte Langit. Lei Yunting dan Xiao Yuan berjalan dengan santai. Setelah beberapa waktu mereka akhirnya sampai di pintu masuk. Murid yang berjaga di depan pintu merasa senang dengan kedatangan kedua seniornya dan membiarkan mereka masuk. "Sepertinya adikmu cukup pintar merawat tempat ini." Xiao Yuan melihat wajah baru dan kondisi mereka terlihat sangat stabil. Aku yakin ini pekerjaan dari kelima tetua itu. Dia masih perlu banyak belajar dan tidak mungkin baginya untuk melihat ke depan. Nyatanya dia tidak mendapatkan undangan pertemuan waktu itu, kata Lei Yunting dengan kesal. Xiao Yuan merangkul Lei Yunting dan tersenyum. "Ayolah. Dia layak mendapatkan pujian. Karena Sekte Langit baru dibentuk jadi dia tidak memiliki waktu membuat acara dan mengundang yang lainnya. Setelah mereka stabil maka dia bisa mengundang beberapa orang penting dan mengabarkan bahwa Sekte Langit sudah dibentuk di tempat ini." Lei Li dan Tetua Kang bergegas untuk menemui mereka. "Kakak ipar, kau sudah kembali. Apakah ada yang kau butuhkan?" "Kumpulkan semua tetua. Ada yang ingin aku katakan." Xiao Yuan berkata dengan tegas. "Oke." Tetua Kang bunyikan lonceng dan minta mereka untuk berkumpul. "Aku akan membawa kakak ipar untuk pergi ke aula," perintah Lei Li kepada Tetua Kang. "Baik Master Sekte." Tetua Kang bergegas pergi dan melaksanakan perintah Lei Li. Mereka bertiga berjalan ke arah aula dan seperti biasa Lei Yunting mulai bertanya tentang hasil dari pekerjaan adiknya. Lei Yunting khawatir kalau Lei Li bertindak seenaknya dan membuat para tetua melakukan tugas yang seharusnya dia lakukan. Setelah beberapa waktu semua tetua Sekte Langit berkumpul di dalam aula. Lei Li duduk di kursi dan Lei Yunting menuangkan teh untuk Xiao Yuan. Xiao Yuan melihat wajah baru seperti Bu Feng yang baru diangkat menjadi perwakilan tetua tamu. Namun sekarang bukan waktunya untuk membahas masa lalu dan fokus dengan tujuannya. Aku akan langsung pada intinya. 2 bulan dari sekarang akan terjadi pertempuran dengan kelompok penyembah naga di benua Tianxuan. Aku harap kalian juga meningkatkan kekuatan dan mengirim perwakilan. Orang yang bisa berangkat hanya mereka yang berada di tingkat langit lapisan ketiga dan di atasnya. Xiao Yuan menjelaskan semuanya dengan singkat. Wu Feng mengangkat tangannya dan berkata, "Tolong biarkan aku ikut. Walaupun aku masih berada di tingkat langit lapisan ketiga namun aku harus ikut bertarung. Banyak teman dan saudaraku dari Sekte Pagoda Harta yang mati karena ulah mereka. Setidaknya aku ingin membunuh mereka walaupun harus mati di sana." Saudara Bu Feng memang seorang pria sejati.
Aku mengagumimu dengan tulus, kata Xiao Yuan dengan jujur. Benar. Aku tidak akan memaksa mereka yang tidak ingin ikut. Namun akan kupastikan bahwa aku Lei Li Master Sekte Langit akan ikut bertarung, kata Lei Li dengan tegas. Kami para tetua akan maju dan mundur bersama dengan sekte, kata semua orang dengan tegas. Lei Yunting sangat senang melihat adiknya yang sangat tegas dalam mengambil keputusan. Yi Fei berpikir sebentar dan berkata, apakah ketua sudah memberitahu hal ini kepada para petinggi dari Menara Pil? Walaupun aku belum memberitahu mereka, namun aku sudah memprediksi hal ini akan terjadi. Menara Pil sudah membuat persiapan dan seharusnya tidak akan ada masalah di sana, kata Xiao Yuan dengan santai. Ketua memang luar biasa, kata Yi Fei dengan penuh kekaguman. Aku hanya mengobservasi semua tindakan mereka dan melakukan pencegahan. Jika kau mengalaminya secara langsung, mungkin kau juga akan memiliki pemikiran yang sama. Intinya kita tidak boleh lengah dan selalu berpikir tentang kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Xiao Yuan melanjutkan. Sekarang kelompok penyembah naga sudah memberikan undangan perang terbuka. 2 bulan dari sekarang itu akan menjadi penentu apakah kita bisa mempertahankan kedamaian di benua Zien atau tidak. Episode sebelumnya. Bab 247 Hal yang Mustahil. Episode berikutnya. Bab 249 Kerja Keras. Setelah memberitahu semua orang di Sekte Langit, Xiao Yuan pergi ke tempat tetua Jiu di aula kontribusi. Di sana terlihat banyak murid yang duduk dan menukar poin kontribusi dari inti bis. Murid-murid yang melihat Xiao Yuan buru-buru menyapa dan Xiao Yuan duduk dengan tenang. Tetua Jiu terlihat sangat bahagia dan berjalan ke arahnya. Apakah kau ingin menukar tanaman obat seperti biasa? Tetua Jiu duduk dengan santai. Hahaha. Tolong jangan bercanda. Wajah Tetua Jiu terlihat cerah dan sepertinya Tetua Jiu sangat senang berada di sini. Xiao Yuan mengeluarkan 2 botol arak dan memberikan salah satunya kepada Tetua Jiu. Tentu saja. Tempat ini jauh lebih bagus dan kaya dengan sumber daya. Kau sudah menjadi orang besar dan kekuatanmu bahkan melampaui Liu Zi. Apakah kau tidak memiliki pekerjaan? Tanya Tetua Jiu dengan santai. Banyak. Hanya saja aku mampir sebentar sambil menunggu Chen Jian datang. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Kau harus menyelesaikannya. Bukankah kau memiliki peran penting dalam pertempuran kali ini? Jangan mati dengan mudah. Aku masih ingin melihat bagaimana kau dan gadis kecil itu menikah. Tetua Jiu berkata dengan jujur. Tentu saja. Xiao Yuan merasa senang dan meminum araknya. Setelah beberapa waktu mengobrol, akhirnya Lei Yunting dan Chen Jian sampai di tempat itu. Chen Jian memberi hormat dan Tetua Jiu pamit pergi menyelesaikan pekerjaannya. Salam Tuan. Maafkan aku karena membuat Tuan menunggu. Chen Jian berkata dengan hormat. Tidak masalah. Sepertinya kau sudah tahu situasinya dengan baik, kata Xiao Yuan dengan santai. Ya. Orang tua ini tidak sabar untuk bertarung di samping Tuan, kata Chen Jian dengan jujur. Xiao Yuan melihat ke arah Lei Yunting dan berkata, lalu, apakah kau jadi pergi ke Gunung Salju untuk berlatih? Lei Yunting menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan menetap di sini untuk sementara waktu dan melakukan pelatihan tertutup. Takutnya aku bisa saja melewatkan pertempuran nanti. Kalau begitu aku dan Chen Jian akan kembali ke Menara Pil. Berusahalah untuk menjadi kuat sebelum saatnya tiba, kata Xiao Yuan dengan tenang. Sebenarnya dia lebih suka Lei Yunting dan yang lainnya tidak pergi. Xiao Yuan tidak suka meresikokan seseorang yang dia sayangi ke dalam bahaya.
Namun menghentikan Lei Yunting adalah hal yang percuma dan dia tidak akan setuju dengan pendapatnya. Lebih baik untuk tetap menjaganya dan memberikan dukungan nanti. Setelah Xiao Yuan berpamitan dengan yang lain, dia segera menghancurkan token pemindahan dan pergi bersama Chen Jian ke Menara Pil. Segera dia pergi untuk menemui Han Jun dan membuat beberapa pengaturan. Menara Pil saat ini dipenuhi dengan pesanan besar untuk persiapan perang. Xiao Yuan terpaksa harus ikut dalam pemurnian dan membantu mereka. Kecepatannya dalam pemurnian 2 kali lebih cepat dan dalam waktu yang singkat dia sudah bisa membuat pil roh tingkat langit dalam jumlah yang besar. Song Si dan Xie Tan mempersiapkan pasukan bayangan, sedangkan Chen Jian ikut membantu keduanya dalam latihan. Seminggu sudah berlalu dan kabar pertempuran ini sudah menyebar ke segala penjuru benua Zien. Semua keluarga ataupun sekte saat ini fokus dalam mempersiapkan diri mereka dan menghadapi kemungkinan terburuk. Qin Yue dan Kailin kembali dari sekte teratai bersama dengan Fu Ling. Kailin langsung masuk dan ikut serta dalam pemurnian dan akhirnya Xiao Yuan dapat beristirahat. Xiao Yuan pergi ke ruang tamu dan duduk dengan tenang. Aku hampir muntah karena membuat ribuan pil roh. Qin Yue duduk di sampingnya dan menuangkan teh. Kau sudah bekerja keras. Istirahatlah terlebih dahulu. Aku dengar saudari Lei Yunting mengalahkan Yun Suang dan Yelin dalam latih tanding. Ya. Mereka bukanlah lawan Lei Yunting. Bahkan jika itu dirimu, aku yakin mereka tidak akan bisa menang. Sumber Qi milikmu sudah berubah sepenuhnya menjadi origin Qi. Sayangnya mereka belum merubahnya dan Lei Yunting hanya bermain sebentar dengan mereka. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Baguslah. Aku sudah menyiapkan mandi obat untukmu. Kata master ini akan baik untuk kultivasimu. Apakah kau ingin mencobanya sekarang? Kata Qin Yue dengan jujur. Mandi obat. Kalau begitu mari kita lihat apakah ini sesuai dengan perkataanmu. Xiao Yuan berdiri dan Qin Yue membawanya ke kamar mandi. Di sana terdapat kolam yang biasa digunakan mereka untuk mandi. Xiao Yuan mencium aroma obat yang kuat dan segera melepaskan pakaiannya untuk berendam. Xiao Yuan sedikit kecewa karena tidak sesuai harapannya. Namun dia tidak keberatan sekalian membersihkan badannya. Hanya sensasi nyaman dan hangat yang dia rasakan. Namun Xiao Yuan cukup menikmatinya. Episode sebelumnya. Bab 248 intinya. Episode berikutnya. Bab 250 siklus. Xiao Yuan menarik Qin Yue masuk ke dalam pelukannya dan berendam bersama. Dia mengusap punggungnya yang lembut dan bertanya, "Bagaimana keadaan di sana?" Tidak ada yang spesial. Hanya saja setelah mereka tahu akan terjadi pertempuran besar, Master meminta semua orang untuk mempersiapkan semuanya dengan baik. Qin Yue berkata dengan jujur, "Baguslah kalau begitu. Apakah kau juga akan berpartisipasi?" Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Tentu saja. Calon suami dan masterku akan bertarung. Aku bukan orang lemah dan akan ikut. Apakah kau akan melarangku? Sayangnya untuk kali ini aku akan keras kepala. Qin Yue terlihat sangat bersungguh-sungguh. Jangan salah paham. Aku tidak akan melarangmu. Hanya saja pastikan untuk tidak bertindak sembarangan. Aku dan kakek akan bertarung di garis depan. Pastikan kau melawan mereka yang berada di tingkat yang sama denganmu. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Saudari Kailin sudah memurnikan pil roh untukku berlatih. Aku pasti bisa menerobos ke lapisan ketiga. Jangan khawatirkan diriku dan fokuslah untuk menerobos tingkat origin. Kata Qin Yue dengan tegas.
Sudah pasti kalau dirinya akan berada di belakang dan mengurus musuh yang lemah. Namun bagi mereka yang berada di garis depan mungkin akan menghadapi sesuatu yang lebih berat. Demi keselamatan Xiao Yuan maka Qin Yue harus mendorongnya untuk segera berlatih. Qin Yue masih mengingat dengan jelas keganasan dari kekuatan Chang Mo sewaktu di hutan monster. Kemungkinan besar kekuatan tempur mereka ada yang jauh lebih kuat. Xiao Yuan yang berdiri di garis depan akan melawan musuh seperti mereka yang jumlahnya sendiri masih tidak pasti. Resikonya terlalu besar dan sebisa mungkin Xiao Yuan harus melakukan terobosan. Xiao Yuan mengusap wajah Qin Yue dan mengangguk. Namun dia sangat sadar bahwa dirinya belum lama ini baru menerobos. Terlebih dia disibukkan dengan pekerjaannya dan sulit untuk memulai latihan. Sumber ki miliknya memang sudah sepenuhnya menjadi origin ki. Namun kekuatan spiritualnya belum cukup kuat. Kecuali dia memiliki harta yang bagus maka mustahil untuk menerobos dalam waktu beberapa minggu. Karena itulah sejak awal dia gelisah dengan pertempuran ini. Namun dia masih memiliki kartu tersembunyi yaitu teknik kaisar perang dan kemampuan ilahi milik Bing. Walaupun kemampuan Bing bisa saja membahayakan dirinya namun semua itu tidak masalah. Ketika dia yakin bahwa musuhnya terlalu kuat dan kematian sudah ada di depan matanya, maka jalan satu-satunya hanya dengan bertarung dengan kekuatan penuh dan menyeret mereka untuk mati bersama. Xiao Yuan mendorong dirinya dan mencium bibir Qin Yue dengan lembut. Mereka bermain untuk sementara waktu dan membuang semua kegelisahan mereka. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan dan Qin Yue keluar dari dalam kolam, Qin Yue bergegas dan berniat kembali melanjutkan latihannya. Xiao Yuan kembali ke kamarnya dan masuk ke dalam dunia liontin emas. Bao keluar dari dalam tanah dan mendekati Xiao Yuan. Auranya terlihat jauh lebih kuat dan hal ini membuat Xiao Yuan sangat senang. Kau pergi dan bermain. Aku akan berlatih terlebih dahulu. Xiao Yuan duduk di tanah dan memulai kultivasinya. Aura dunia mulai berkumpul di sekitarnya dan diserap oleh akar spiritual emas. Teknik kultivasi siklus kekacauan mulai diputar dan Xiao Yuan mulai tenggelam dalam alam bawah sadarnya. Kesadarannya diseret oleh angin yang sangat kuat dan dia berdiri di atas langit. Di bawahnya terdapat hamparan laut yang luas namun tidak ada satupun tanda kehidupan. Apakah ini dunia yang terbentuk di dalam dantian? Xiao Yuan berkata dengan penuh kekaguman. Api hitam kekacauan terlihat di atas langit dan terdapat sebuah segel yang mengikatnya dengan kuat. Walaupun kekuatan Xiao Yuan sudah mengalami banyak peningkatan, namun dia masih merasa takjub dengan tekanan yang diberikan api hitam kekacauan. Xiao Yuan tidak bisa menahan dirinya untuk memuji metode yang dipikirkan Huang Sheng. Menciptakan dunia di dalam tubuh dan membuatnya menjadi kekuatannya sendiri. Sungguh metode yang menantang surga. Dengan begini aku memiliki kendali penuh terhadap dunia ini dan menjadi Tuhan yang sebenarnya. Namun belum ada kehidupan sama sekali di sini dan sulit untuk menciptakan kehidupan. Xiao Yuan bergumam dan sedikit berpikir. Xiao Yuan merasa bingung dengan cara menciptakan sumber kehidupan. Namun semua ini sangat layak mengingat energi spiritual yang terus-menerus keluar dari dunia dalam dantian membuat kultivasinya semakin kuat. Api hitam kekacauan merupakan api kehidupan pertama. Dia tidak sabar untuk melihat peningkatan dalam dunia dantiannya. Xiao Yuan merasa bahwa ini akan membutuhkan waktu yang lama. Metode yang menentang surga ini bukanlah sesuatu yang sesederhana kelihatannya. Segera Xiao Yuan menghilang dan perlahan membuka matanya. Bao masih di pangkuannya dan terlihat bermalas-malasan. Episode sebelumnya. Bab 249 Kerja Keras. Episode berikutnya.
Bab 251 lucu tapi mengerikan. Terpopuler